Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yunistia SPDE. Sebelumnya kita awali dengan pembukaan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mariani SPD MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu dalam kegiatan KBN. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan yang ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Wakil Kepala Sekolah Satu Jogiri, penghormatan saya kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah sudi kiranya berhadir di ruang yang berbahagia ini. Adapun acara pada hari ini ada teman kita yang nantinya akan memberi atau mempresentasikan tentang diseminasi aksi nyata terhadap kita semua para dewan guru. Sebenarnya melalui program untuk penggerak ini pendidik dapat memperoleh pengalaman lebih banyak melalui belajar mandiri, kemudian juga melalui komunitas belajar yang terdidik, terstruktur dan terarah dan menyenangkan bagi siswa kita semua. Kemudian dengan adanya pelatihan guru penggerak ini banyak sekali pengalaman yang diperoleh oleh guru penggerak yang nantinya akan disampaikan kepada teman sejawat. Juga pengajar dapat menimba ilmu kembali secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sebagai guru penggerak itu juga bisa nanti akan salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah itu salah satunya sebagai guru penggerak. Jadi kalau dulu kita ikut pelatihan cakep, tapi kalau sekarang untuk menjadi seorang kepala sekolah itu harus ada syarat sebagai guru penggerak. Di samping itu juga kita sebagai teman guru penggerak ini juga bisa nanti tukar pikiran atau sharing nanti apa yang disampaikan oleh guru penggerak, karena guru penggerak ini selama ini banyak sekali ilmu atau pelatihan-pelatihan yang diikuti baik itu melalui online maupun secara daring maupun secara luring, Bapak Ibu. Jadi adapun pada hari ini teman kita ini yaitu Ibu Yunistia SPDI akan menyampaikan beberapa tentang aksi nyata yang nantinya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada yang belum paham itu boleh ditanyakan. Jadi sebenarnya tukar pikiran Bapak Ibu. Juga banyak sekali juga mendapat pengalaman-pengalaman yang selama ini kita belum dapat pengalaman. Jadi seperti itu. Ada timbal balik. Jadi mungkin sebentar lagi Bu Yunistia akan menyampaikan materi tentang saya melihat judulnya yaitu tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Jogiri. Yang sebenarnya selama ini sudah dilakukan. Ada beberapa nilai positifnya antara lain melalui P5 misalnya.
Nah, itu sudah diterapkan. Mungkin yang nantinya lebih bagus lagi P5-nya dengan adanya pelatihan ini, dengan adanya banyak guru penggerak, apalagi di sekolah kita sudah ada guru penggerak sebanyak 5 orang. Nah, yang nantinya ada pengalaman dari 2 orang, yang ada Bu Ana Ima Suryani. Nah, dengan Ibu Yunisia nanti akan berbagi ilmu. Mungkin yang baru lulus ini akan berbagi ilmu. Nanti ada yang tidak paham boleh dimusyawarahkan dengan guru penggerak angkatan 7. Nah, jadi hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mariani SPD MPD yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya, motivasinya untuk kita. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yunisia untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Cokgiri. Kepada Ibu Yuni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cokgiri, yang saya hormati guru-guru Dewan Guru SMA Negeri 1 Cokgiri. Selanjutnya, terima kasih atas waktunya yang bisa saya bilang inilah proses kami menjadi calon guru penggerak. Kami minta bantuan kepada ibu-ibu sekalian. Terima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan, terutama saya kesempatan untuk menyampaikan budaya positif yang saya dapatkan dari program guru penggerak, yaitu modul 1.4. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisia SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Cokgiri. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata saya dengan judul Diseminasi Penerapan Budaya Positif di Lingkungan SMA Negeri 1 Cokgiri. Baiklah, saya akan memulai pemaparannya. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Irfan, dan pengajar praktik saya, Ibu Hajar. Selamat datang di acara diseminasi kita. Baiklah, tahapan agenda kita hari ini adalah pembukaan oleh Ibu Mariani SPD MPD. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mariani. Terima kasih. Selanjutnya pemahaman inti dan eksplorasi konsep, refleksi dan penutupan. Oke, sebelum kita mulai ke dalam materi inti kita, saya ingin ice breaking dulu. Kita buat ice breakingnya. Situ ada judulnya jempol. Yang mana jempol kita, ibu-ibu? Ya, oke. Jempol, kepal. Ya, ini kita mengepas. Selanjutnya telunjuk. Telunjuk. Dan yang terakhir adalah tepuk. Coba tepuk sekali. Nah, ini tidak mudah, ibu. Ini kan terlihat mudah. Kalau kita saya bilang jempol, maka yang kalian kasih nampak adalah oke, baiklah ibu bapak ibu guru, kita hari ini akan melakukan ice breaking dulu. Sebelum kita mulai, ice breakingnya adalah kalau saya sebutkan jari telunjuk, mana jari telunjuknya? Jari telunjuk bapak. Baiklah, ini jari telunjuk. Nah, jari kelingking, ini jari kelingking. Nah, kalau jari jempol, jempol. Kalau kepalan, kepalan. Kalau ditanya tepuk, nah itu terlihat mudah kan? Tapi ini kita ubah. Kalau saya tanyanya jempol, maka ibu bilangnya kepal. Kasih nampak kepal. Kalau saya bilangnya tepuk, maka yang dikasih lihat telunjuk. Bisa abang-abangnya? Ayo bisa bapak ibu? Diulang. Kalau saya bilang telunjuk, maka kepal. Kalau saya bilang jempol, salah. Kembali kan?
Ibu Jarti dulu konsentrasi. Sekali lagi ya, kita lihat konsentrasinya ya. Jempol. Tepuk. Ibu Jarti, oke, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita mulai ke materi inti kita. Baiklah, ini ada pertanyaan pemantik Ibu. Kalau Ibu setuju, jawab setuju. Kalau tidak setuju, jawab tidak setuju. Pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Apa ulang-ulang? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Ya, oke, Ibu Neni setuju. Ibu Ana setuju? Tidak. Oke, saya simpan ya. Itu yang jawab tidak setuju ataupun setuju. Bapak Ibu kan nanti saya minta penjelasannya. Ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Memberikan hukuman dengan hal positif. Contohnya, membaca dan membersihkan halaman. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Siapa yang setuju? Setuju. Siapa yang tidak setuju? Bu Ana lagi. Bu Ana tidak setuju? Baiklah, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah Bapak Ibu dari jawabannya setuju tidak setuju. Tapi kita nanti akan melihat kembali ke dalam apakah yang kita jawab itu sudah sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya pertanyaannya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju, semua setuju. Oke, kita pertanyaan pertama tadi ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, nanti Bu Neni jawabnya setuju atau tidak? Setuju. Anda tadi jawabnya tidak setuju kan? Baiklah, kita tanya Bu Neni dulu. Kalau setuju alasannya kenapa Bu Neni? Iya, karena kalau berbuat salah harus dihukum. Karena berbuat salah harus dihukum. Oke, itu pendapat Bu Neni. Yang lain ada tadi yang jawabnya tidak setuju? Sudah, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya memberikan hukuman dengan hal positif. Nah, tadi siapa yang tidak setuju? Oke, Bu Ana, ini sudah kembali Bu Ana. Tadi Bu Ana mengatakan bahwasannya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu Bu Ana tidak setuju kan? Nah, baiklah akan saya katakan mengapa Bu Ana tidak setuju? Karena hukuman itu adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemangku kekuasaan. Sementara jika anak-anak kita membuat seperti keyakinan kelas, nilai-nilai poin-poin di dalam keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak itu sendiri. Maka anak-anak itu meyakini ini ada kesepakatan di dalam kelas dan akan dilaksanakan dalam kehidupan di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, nah itu jawaban dari Bu Ana dan tadi jawaban dari Bu Neni. Saya tidak menyalahkan, tidak ada yang salah dari jawaban Bapak Ibu semua. Hanya saja sudut pandang saja. Tapi kita akan lihat lagi nanti kembali ke dalam topik kita, di mana nanti yang agak berbeda ya jawabannya, di mana nanti kita lihat. Oke, selanjutnya kita ke topik eksplorasi konsep. Nah, topik kita hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Ini akan kita pelajari semua hari ini. Nah, selanjutnya Bu. Oke, permainan dulu ya. Kegiatan, cobalah buka kepalan tangan. Oke. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya itu kan nanti ini kan coba buka kepalan tangan. Nah, kita bagi jadi 2. Satu orang menulis di kertas dan yang satu lagi mencoba merayu. Nah, merayu kepala kertas tadi itu untuk dibuka. Bukan dibilangnya coba bukalah kepalan tangan. Maksudnya kita coba membuka kepalan tangan kawan kita. Berhasil atau tidak? Kita lihat, kita coba. Oke, kita bagi 2 ya. Yang sebelah sana sebagai yang menulis. Nah, yang sebelah sini nanti yang mencoba merayu. Nah, di sini bagi 2 aja. Bu Ana sebagai yang menulis, Bu Lela sebagai yang merayu. Nah, caranya seperti ini. Bapak Ibu tuliskan apa saja yang Bapak Ibu rasa rahasia yang tidak ingin dibagikan untuk orang lain. Nah, kalian nanti Bapak Ibu yang menjadi sebagai perayu itu
Kali ini silakan mencoba dengan segala cara. Boleh dengan menguap, nah boleh dengan memaksa, boleh dengan merayu atau mengelas, terserah. Pokoknya bagaimana cara itu kepalan tangannya itu terbuka dan memberikan kertasnya itu kepada Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang sebelah sini menuliskan di kertas. Nah, silakan tuliskan. Yang sebelah sini silakan mencari cara untuk merayu. Ya, yang sebelah sini mau ada silakan menulis di kertas dan Ibu silakan berusaha untuk merayu. Boleh tadi tekniknya boleh dengan menyuap, boleh memaksa, boleh. Silakan, tidak masalah. Ini adalah teknik Bapak Ibu. Yang penting berhasil mendapatkan. Oke? Nah, sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap ditulis? Sudah kelas lagi. Ayo, udahlah silakan dulu warnanya. Oke. Bu Siti Fatimah silakan dirayu pemirsa berhasil ya. Oke, sekarang selesai. Dapat? Dapat kira-kira Bapak Ibu? Dapat. Oke, Bu Neni. Kenapa? Bagaimana? Berhasil? Ya, Bu Siti Fatimah. Bagaimana Bu Siti Fatimah? Bagaimana cara merayunya? Oh, sodokkan ya. Ya, kalau Bu Jani pakai apa? Rayuan. Bukan. Nah, kalau Bu Laila dapatnya ke apa nih? Dikasih. Nah, oke, Bu Jani bagaimana? Itu teknik di Bapak Ibu. Teknik di Bapak Ibu silakan. Nah, itu satu pemainnya. Ada intinya loh Bu Bapak Ibu, itu ada maknanya. Mengapa saya suruh seperti itu? Oke, next. Nah, kita ingin melihat perubahan paradigma ilusi kontrol. Nah, kalau seandainya ini kita ibaratkan yang tadi itu yang dipegang sama anak-anak itu ada anak-anaknya. Nah, kita yang merayu ini adalah gurunya. Nah, bagaimana teknik kita untuk mendapatkan dapat mengontrol anak-anak? Seperti tadi dengan merayu kan, dengan merayu, dengan kasih galak atau apa saja. Nah, pertanyaan saya, kira-kira siapa yang mengontrol siapa? Pertanyaannya, yang menggenggam tangan dikontrol atau yang merayu? Guru yang mengontrol siswa. Oke. Nah, yang tadi pertanyaan saya tadi, siapa merayu, siapa yang mengontrol siapa? Si A itu adalah yang menggenggam. Si B itu adalah yang merayu siapa? Yang menulis itu yang muridnya, kita yang merayu itu gurunya. Berarti siapa yang mengontrol siapa? Siapa yang mengontrol siapa? Guru yang mengontrol. Ini yang merayu. Siswanya. Ya, guru yang mengontrol siswanya. Oke, kita lihat paradigmanya. Nah, balik next. Oke, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Menurut beliau ada miskonsepsi di. Nah, apa saja tadi? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kita rasakan tadi adalah kalau kita bisa mengontrol murid kan, itu adalah sebuah ilusi. Coba Bapak Ibu pikirkan. Bapak Ibu pikirkan ketika Bu Widya tadi ini kan merasa kalau Bu Jani mengontrol Bu Widya kan, pada sebenarnya Bu Widya mengontrol dirinya sendiri. Dengan bagaimana? Dia sendiri kan yang mau menyerahkan. Seandainya kalau sudah dipaksa 1000 kali Bu Widya tidak mau memberi, sah tidak? Bisa saja kan? Berarti siapa yang mengontrol siapa? Nah, yang kita katakan tadi adalah guru mengontrol murid kan? Nah, sebenarnya itu adalah ilusi. Ilusi kita bahwasanya kita bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya setiap manusia mengontrol dirinya sendiri. Sekarang mau tidak dia untuk memberikan kesempatan orang lain masuk ke dalam diri dia untuk dikontrol walaupun sedikit. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, seperti yang katakan tadi kan, yang memberikan hukuman atau sesuatu yang seperti tadi ada memberikan hukuman dengan menghafal itu kan ada bentuk positif kan. Nah, itu sebuah ilusi bahwasanya kita itu bisa mengontrol dengan itu. Sebenarnya kalau mereka nggak mau ngerjain, ada kan anak-anak sebagian tidak mau ngerjain karena mereka sebenarnya tidak mau dikontrol. Sebagian lagi mau dikontrol, ada alasannya, nanti kita bahas alasannya. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering kan kita lakukan itu, kamu aja nak, kayak mana nggak sayang sama ibu masih kena marah sama kepala sekolah.
Itu namanya membuat rasa bersalah kita sama anak. Kita merasa kalau dengan kata-kata itu kita bisa mengontrol anak. Benar apa tidak? Benar. Dan yang terakhir solusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk anak-anak memaksa. Nah, kita merasa bahwasanya kita punya hak untuk memaksa anak-anak seperti yang biasa kita lakukan keseharian kita. Bahwasanya kita bisa mengontrol anak-anak, bisa memaksa mereka. Nah, pakai sepatu nih, hari ini pakai sepatu ini, besok pakai sepatu itu. Hari ini kelas ini, hari ini harus mengerjakan ini. Itu namanya pemaksaan. Kita emosi kita itu sebenarnya. Kalau mereka tidak mau, banyak kan sebagian dari anak-anak tidak mau kan, makanya kita sebutkan sebagai anak-anak yang apa biasa kita sebutkan? Anak-anak yang membangkang. Itulah mereka yang tidak mau dikontrol. Itu ada sebabnya. Next, Bu. Nah, makna disiplin. Nah, sekarang saya tanyakan, makna disiplin yang kita pahami seperti apa sih Bapak Ibu? Mengikuti aturan yang telah dikasih. Ya, mengikuti atau taat pada peraturan sekolah kan, peraturan. Nah, sebenarnya kata disiplin itu adalah belajar. Kata disiplin itu berasal dari kata yang sama dengan disiplin. Murid itu belajar, kita belajar untuk mengontrol diri kita. Itu yang maknanya disiplin. Berarti intrinsik, bukan extrinsik sebenarnya. Dari dalam diri. Bukan kita buat kedisiplinan itu. Nah, kita kadang-kadang salah menilai makna disiplin. Ini bukan saya yang buat Bapak Ibu ya. Ini dari teori dari Bapak William juga. Bahwa disiplin itu artinya belajar. Bukan menegakkan peraturan. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Blaise pada teori kontrolnya. Menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Nah, anak-anak yang kita bilang membangkang itu dia punya tujuan juga. Melakukan apa yang dia lakukan itu sebenarnya punya tujuan. Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal, yang kalau di sekolah kita, yang kalau notabene sekolah itu adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Itu yang ingin kita tanamkan pada anak-anak kita, nilai kebajikannya. Apa satu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, motivasi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, perilaku manusia itu motivasinya ada 3. Pertama, untuk menghindari hukuman atau kenyamanan. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Itu motivasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sama anak-anak, kalau anak-anak nanti melakukan apa yang kita suruh dan lihat apa sih yang kita suruh itu, maka lihat sendiri motivasi mereka apa. Apa menghindari hukuman? Makanya sebagian anak-anak itu ketika kita suruh, kenapa sih mereka bisa? Kenapa yang lain nggak bisa? Karena ada sebagian anak itu dianya motivasinya adalah menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Dan ada juga anak-anak karena dikasih imbalan. Nah, yang kita butuhkan itu adalah anak-anak yang mulai dari dirinya sendiri, intrinsiknya, bahwasannya bahwa dia melakukan semua itu karena memang keinginan dia. Itu sih yang ingin dilakukan, yang ingin dibangun oleh kita sekarang guru-guru dengan kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya next. Nah, ini dia yang motivasi dari luar namanya ekstrinsik. Eksternal, motivasi dari luar, yaitu motivasi eksternalnya. Yang tadi mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan, dan yang kedua adalah meminta imbalan, mendapatkan imbalan. Oke, next. Oke, motivasi perilaku yang ingin kita tanamkan di diri anak adalah yang dari diri mereka sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Itu motivasi internal. Oke, selanjutnya next. Nah, untuk dapat
melaksanakan motivasi internal ini, bagaimana caranya kita hindari memberi hukuman ataupun imbalan pada anak-anak. Kalau sudah kita, karena anak-anak ketika kita beri hukuman atau imbalan, maka kembali lagi nanti ke motivasi yang pertama dan yang kedua tadi, motivasi mendapatkan hukuman atau kenyamanan. Yang kedua tadi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu kita hindari. Kenapa? Karena itu bukan dari dalam diri anak-anak, tapi itu dari luar. Yang kita ingin bangun adalah yang dari dalam diri anak-anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri. Mereka mau jadi apa? Nah, hukuman konsekuensi. Nah, kita lihat sekarang hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu menjawab kira-kira ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, dengan masalahnya, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kalau Bu Devita jawabnya konsekuensi, kalau Bu Tuti jawabnya hukuman. Oke, nanti kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja. Bu Devita lanjut konsekuensi. Saya hukuman. Hukuman. Bu Febri. Kalau Bu Tuti? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat Hukuman. Oke. Nah, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh Devita? Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, baiklah, saya pegang. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, saya jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat tadinya. Karena terlambat dia disuruh catat 100 kali. Saya tidak akan terlambat. Itu masuk kategori konsekuensi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia terlambat dan tugas yang disuruh juga sesuai. Sesuai tidak? Mencatat. Dia catatannya apa? Saya terlambat 100 kali dikerjain. Itu namanya konsekuensi. Ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Itu namanya konsekuensi. Kan dia tumpahin, otomatis dia harus bersihkan. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat meja, sama. Itu konsekuensi juga. Kan sudah kita coret, otomatis harus kita bersihkan. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat dan mengerjakan tugas karena terlambat tadi kan? Itu sama juga, konsekuensi. Tadi kan bilang 10 menit, maka kita harus menggantikan dengan 10 menit. Nah, saya boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman. Tidak ada kan yang namanya menggunakan masker bisa jadi push up? Ada nggak ininya? Korelasi tidak ada. Baiklah, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu juga konsekuensi karena memang jelas kan sudah dicoret kertas orang harus dikembalikan dengan yang baru. Menjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Itu jelas tuh ya, hukuman. Nah, yang terakhir nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk kategori konsekuensi. Kenapa? Karena pelajarannya PJOK. Kalau pelajaran lain itu namanya hukuman.
Nah, didukung oleh penghargaan ini kata Alfikov, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu kata Alfikov. Jadi maknanya apa? Maknanya bahwasanya memberi penghargaan itu membuat keyakinan bahwasanya memberi penghargaan itu memberi keyakinan bahwasanya mereka tidak mampu melakukannya. Makanya kita kasih penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruhnya adalah pengaruh jangka panjangnya, ada pengaruh jangka pendek. Pengaruh jangka pendek mereka melakukan, tapi jangka panjangnya kalau tidak diberi penghargaan, anak-anak tidak mau melakukan. Tuh pengaruhnya. Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Kalau tidak dikasih, anak-anak tidak mau. Benar kan Bapak Ibu? Benar. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Bagaimana maksudnya? Ketika kita kasih penghargaan di kelas pada 30 siswa, kita kasih satu orang penghargaan, yang lain cemburu. Dalam hati mereka benci sama kawannya satu orang itu. Ibu itu kasih sayang kali sama anak, sayang kali sama si Polan, sayang kali sama si Polin. Itu dia. Makanya dia merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Pernah ada studi ketika anak-anak diberi penghargaan, itu anak-anak akan hilang pemikirannya, itu putus. Mereka jadinya tidak produktif. Kenapa? Apa ya? Bagaimana caranya agar dapat penghargaan? Mereka tidak berpikir lagi apa yang mereka harus kerjakan, tapi sudah berpikir bagaimana caranya dapat penghargaan ini. Makanya itu penghargaan itu menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Sama adanya. Ketika kita beri penghargaan, anak-anak bingung. Ini kayak mana? Makanya waktu perlombaan anak-anak itu kan bingung kan ya? Ini apa ya kita buat jadinya ini ngapain ini bingung. Kenapa? Kreativitas mereka yang seharusnya mereka tanam dari diri mereka tidak ada. Mereka berani mau melakukan karena ada penghargaan itu. Makanya kreativitasnya mati. Gak usah mereka aja. Kita kadang-kadang ketika disuruh ikut perlombaan jadi guru berprestasi bingung kan Bapak Ibu? Ini kira-kira mau buat apa ya temanya ya? Itulah dia, makanya kreativitasnya kita hilang, mematikan. Penghargaan menghukum. Ya, penghargaan menghukum di mana kategori penghargaan hukum? Kita menghukum orang yang tidak dapat penghargaan. Berarti yang tidak dapat penghargaan tidak baik. Makanya dia katakan penghargaan itu menghukum. Menghukum mereka yang tidak dapat. Ya, jadi mereka yakin, oh berarti aku tidak bisa lah itu ya, tidak bagus. Kenapa aku tidak dapat penghargaan? Nah, makanya sebenarnya ranking itu kalau di kurikulum merdeka itu ranking itu sebenarnya tidak ada. Makanya di raport tidak ada ranking. Iya, sebenarnya. Kenapa kita mematikan kreativitas anak-anak? Selanjutnya, motivasi dari dalam diri. Nah, kalau dianya kita menggunakan hukuman atau penghargaan, maka motivasi dalam dirinya tidak ada. Itu motivasi dari luar. Nah, penghukuman tadi kan penghargaan kan? Betul kan Bapak Ibu? Ya, itulah seperti itu. Next. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Oke, kita jawab ya Bapak Ibu. Silakan dijawab. Sebagai ini pertanyaannya Bapak Ibu ya, silakan dijawab. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Oke, saya kasih tahu pertanyaannya. Menunjukkan kesalahan dan meminta melihat kesalahan yang baik. Ada nggak kita lakukan seperti itu? Ada. Kata Bu Neni ada. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ada nggak katakan? Sering lainnya. Mengingatkan Anda akan kesalahan yang sama pada waktu sebelumnya. Misalnya dia lakukan kesalahan. Ada juga. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya, ada juga mengkritik dan mendiamkannya. Kadang-kadang kita juga sering ya, ketika marah sama anak-anak kita diamkan anak-anaknya kan? Ada kan? Tapi nggak lama-lama. Itulah seperti itu. Satu hari aja. Itu
kalau udah sering ulang ini. Oke, kita lanjut ke restitusi Bapak Ibu. Ada yang tahu itu restitusi atau Bapak Ibu? Itu proses menciptakan Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi yang dimaksud di sini adalah ketika anak-anak berbuat salah, Bapak Ibu bukan dibuat kata-kata yang tadi. Ya, kata-kata tadi yang kita sering katakan tadi bukan itu, tapi kita panggil mereka. Kita tanyakan kembali, sehat nak? Tanya dulu, stabilkan identitas dia dulu. Sehat nak? Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu panggil kamu kemari? Tanyakan kembali. Itu namanya identitas, menciptakan kondisi bagi murid. Nah, menciptakan kondisi yang nyaman bagi dia ketika kita panggil. Kita tahu dia salah dan dia tahu dia salah. Ketika kita panggil itu dia pasti sadar kalau dia itu salah. Nah, bagaimana kita menciptakan kondisi nyaman bagi dia? Itulah dengan restitusi. Tanyakan dulu, sehat nak? Ada kendala hari ini? Itu namanya kita memberi kenyamanan. Oke. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka. Nah, ini pertanyaan restitusi ya. 1. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan sama anak, kamu mau jadi orang yang seperti apa nak ketika dia berbuat salah? Kamu akan melihat, kalau kamu berbuat salah, kamu akan terlihat seperti ini, kamu akan terdengar seperti ini, dan terasa seperti apa kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Kalau kamu menjadi orang yang seperti itu, rasanya seperti apa sih nak? Kalau kamu melakukan itu, terlihat seperti apa? Itu kita tanyakan kembali. Kata yang lain, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Apa sih yang kamu percayai? Cara kamu untuk bagaimana orang memperlakukan orang lain? Bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain? Tanyakan sama anak-anak itu. Tanyakan pada mereka, apa jawabannya? Selanjutnya, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Nah, ketika dia salah kita panggil nih. Nah, kalau bagaimana kamu mau diperlakukan kalau kamu berbuat salah? Tanyakan, itu salah satu restitusi. Atau apabila nilai yang diajarkan di keluarga kamu tentang hal ini, apa kamu memegang nilai itu? Tanyakan pada anak, apa sih yang diajarkan di keluarga kita? Atau apa yang diajarkan di keluarga kamu? Apa kamu pegang nilai yang diajarkan itu? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percayai? Kalau misalnya dia bilang, nggak tahu bu, nggak ada apa-apa bu di rumah saya, nggak ada disuruh sama orang tua saya, nggak ada dibilang ini itu. Nah, apa yang kamu yakini? Tanyakan kembali. Itu salah satu restitusi. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sekarang kita melaju ke materi selanjutnya ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dia bukan sebuah peraturan, tapi dibuat kesepakatan bersama siswa. Di situ kita libatkan siswa. Kalau peraturan siapa yang buat? Guru. Jarang melibatkan anak-anak kan? Ya, tapi kalau yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita melibatkan anak-anak. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kalian. Kalian mau kelasnya seperti apa? Ada yang jawab, bu tepat waktu, bu dilarang makan waktu jam pelajaran. Itu namanya bukan kesepakatan kelas. Itu tapi masih dalam bentuk negatif. Kalau kesepakatan kelas itu dalam bentuk positif dan dia abstrak, umum sekali. Bagaimana kita bilang kalau tepat waktu? Bagaimana cara buat keyakinan kelasnya kalau tepat waktu? Kan nggak kita buat di situ tepat waktu. Tidak, guru dan murid menghargai waktu. Tapi nanti kita tanya setelah kita buat kesepakatan kelasnya, kita tanya, nah contoh dari guru dan murid menghargai waktu seperti apa? Bu, ada tepat waktu. Nah, berarti dia yang jawab kan? Bukan kita. Kita mau dia yang pahami sendiri sih, apa sih yang dia tulis? Atau ini, dilarang buang sampah sembarangan.
Bagaimana kesepakatan kelasnya? Kalau menurut Bapak Ibu? Menjaga kebersihan kelas. Guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Tanyakan lagi, bagaimana nak cara kita menjaga kebersihan kelas? Buang sampah di tong sampah, Bu. Buang sampah tidak boleh membuang di tempat. Tidak boleh membuang. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu namanya kesepakatan kelas. Nah, ini tuh ya, pertanyaan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Jangan ada kata-kata dilarang. Semua hal positif dan umum. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kenapa nggak perlu banyak? Kita mau anak-anak itu paham dan benar-benar mengerjakan. Jadi, kayak mana caranya? Mereka itu hafal. Kalau terlalu banyak, selama ini kan peraturan kelas kita panjang-panjang tuh sampai 20, 10, nggak usah Bapak Ibu. 5 aja itu sudah banyak. Buat aja yang umum tapi mencakup. Kayak yang saya bilang tadi, contohnya kayak Bapak Ibu bilang tadi itu lah. Seperti yang Bapak Ibu bilang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas kita. Jangan nanti buat kesepakatan yang tidak bisa kita terapkan, tidak mungkin diterapkan. Misalnya harus membawa laptop dengan bahasa yang lebih halus, kan nggak mungkin, nggak semua siswa punya, ya kan? Nggak bisa. Atau siswa wajib membawa HP untuk pelajaran ini, nggak semua siswa punya. Maka kita buat kesepakatannya itu yang kira-kira bisa dilaksanakan semua. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itulah yang tadi kita buat pertama-tama sama anak-anak. Kita kasih kertas sama anak-anak, tempelkan di mereka tempel sendiri. Atau mereka tulis sendiri, mereka mau apa tempelkan. Nanti kita pilah-pilahkan bersama. Yang mana yang bisa dibuang, yang mana yang bisa digabung. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat hari itu dan selesai hari itu, tapi ketika ada waktu nanti mau kita tinjau kembali boleh. Cocok tidak? Atau ada yang ingin ditambah? Atau ada yang ingin dikurangi? Mungkin ada sudah yang baik gitu. Next. Ini salah satu keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Bu Yuni, yang tadi bisa bertanya. Boleh. Nanti aja bukan. Oh nanti. Nanti lupa saya. Ditulis saja. Males saya nulis. Oke, ini contoh keyakinan kelas ya. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh kelas 1. Nah, yang selanjutnya yang di kelas 9. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini kalau kita mau bilang sama anak-anak, dilarang mengambil milik orang lain. Ini bahasa bagusnya Bapak Ibu. Kita ambil. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Bahasanya lain kan? Padahal sebenarnya sama maknanya, tapi bahasanya lebih umum sekali dan dia positif sekali rasanya kan, suka seperti sebuah peraturan. Yang saya keyakinan kelas di kelas 10, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini satu paket kan? Jadinya menghargai orang lain dan barang miliknya. Berarti 2 item dalam satu tempat. Kami bekerja. Nah, kata-kata bekerjanya bagaimana? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nih, kalau Bapak Ibu mau bilang harus kerjakan tugas, ini bahasa halusnya. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini biar gak ada lagi yang namanya ngejek-ngejek kawan. Berarti kan dia menerima kawan. Bully. Enggak ada. Nah, kayak itulah bahasa kita. Nanti kita kalau yang ini kan pendek tadi kan, pendek. Nah, kalau yang pendek seperti itu berarti kita
pelajaran biar mereka masuk di dalamnya. Itu jangan lupa ditandatangani oleh seluruh siswa. Setiap siswa menandatangani kesepakatan kelasnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa saya bilang 5 kebutuhan dasar manusia ini penting? Kenapa? Ketika kita lihat ada anak-anak yang kalau kita bilang nakal, bandel. Ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Makanya disuruh memenuhi kebutuhan dasar. Maka ketika kita tanyakan sehat, hanya ada masalah apa? Ada punya kebutuhan dasar di aja tidak terpenuhi. Karena itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian dia kerja sendiri untuk mencari makan, untuk dia kerja sendiri. Makanya kebutuhan dasar, kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Makanya ketika anak-anak lambat datang, akhirnya antar makanan untuk kita. Makanya kita harus mencari tahu sebenarnya masalah anak itu apa. Biar kita tahu kebutuhan dasar dia. Cinta dan kasih sayang. Ada anak-anak yang suka ribut-ribut kan di dalam kelas. Itu kan dianya kebutuhan dasarnya caper. Dia kepingin diperhatikan oleh gurunya, temannya. Itu rasa itu. Kadang mungkin di rumah dia nggak punya itu. Kebebasan yang ketiga, kebebasan. Ada anak-anak itu kepinginnya gurunya saya ngajarnya model metode ini. Dia maunya dengan metode dia bebas, dia mau jalan-jalan, mengerjakan yang penting dia kerjakan. Itu kadang-kadang anak-anak kepingin bebas. Kadang-kadang anak-anak maunya di luar, nggak mau di dalam kelas. Tapi gurunya maunya di dalam kelas. Makanya kadang-kadang dia buat itu. Berarti apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan dia yang tidak terpenuhi. Kesenangan. Maka ada anak-anak yang bakal ganggu kawannya kan? Rasanya senang dia kalau kawannya marah, kawannya nangis, kawannya ngaruh sama guru. Karena kebutuhan untuk kesenangan mungkin di rumah masih kena marah aja. Nggak dapat ya kebutuhan itu. Yang terakhir kekuasaan, power. Nah, anak-anak itu kadang-kadang jangan anak-anak kita aja juga kepingin kan kekuasaan. Kekuasaan itu kita bisa melakukan semuanya itu kita yang pegang. Nah, sekarang kita analisis Bapak Ibu ya, kita analisis. Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri atau di kolom bawah ini. Ini kan responnya. Nah, kira-kira masuk yang mana? Respon pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Kira-kira itu kebutuhan dasar mana Bapak Ibu yang belum terpenuhi? Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang mana itu yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Power, kekuasaan. Dia kekuasaan. Nah, aku bosan belajar, mau main terus di dalam kelas. Kebebasan. Nah, selanjutnya next. Nah, studi kasus selanjutnya. Pindah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dibenci pada Ibu Rani. Dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kebebasan. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan? Tidak ada suara kan, nggak seru jadinya. Tadi kebebasan kan? Masalahnya, ibu guru tidak mengapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, ada perhatian ya. Nah, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa tadi yang itu? Ayo balik lagi, Bu Denita sedikit. Ya, yang mana?
Cinta kasih sayang udah tadi. Terus enggak lah. Mana? Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjuki ke temanku di depan kelas. Apa tadi? Apa Bu Ana? Balik. Oke. Nah, kebutuhan dasar yang mana yang ingin dipenuhi sama si Ginjal ya? Aku Aku kesel. Saya pengen bebas. Nggak, aku sebel karena dia gambar dia nggak bagus tapi ditunjukin ke depan. Gambarnya nggak bagus tapi ditunjukin di depan kelas. Nah, dia mau bebas. Kekuasaan kan? Ya, power. Aku bosen, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Oke, next. Nah, dunia berkualitas. Bagaimana dunia berkualitas Bapak Ibu? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambar representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini namanya dunia berkualitas itu adalah dunia yang ada di dalam diri kita, yang kita bangun sendiri. Bukan yang dibangun oleh orang lain. Nah, di dalamnya itu kan menurut kita sendiri bisa jadi orang-orang yang kita kasihi yang ada di dalam, atau bisa jadi kebiasaan atau tingkah laku. Semua yang menurut kita perlu kita masukkan ke dalam dunia berkualitas. Nah, kita ingin dunia berkualitas anak-anak kita itu dipenuhi dengan hal-hal positif. Disinilah gerakan kita. Maka lihatlah yang namanya kebutuhan dasar anak-anak agar kita bisa memberikan dunia yang berkualitas pada mereka. Mereka bagus di dalam diri mereka. Buat mereka orang yang mereka masukkan atau gambar apa yang ingin mereka masukkan. Jangan sampai hal yang negatif mereka masukkan. Inilah fungsi kita. Tanya Bapak Ibu, ini dunia berkualitas. Siapakah orang yang penting dalam hidup kita? Nah, kita mungkin orang tua kita kan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan kita bilang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Itu nilai kebajikan apa? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda? Sabar, kalau kata Bu Devita. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kalau Bu Ana banyak nih pencapaiannya, Bu Evi juga banyak, Bu Noah juga banyak. Tuh, semua orang banyak. Ceritakan bagian pelajaran hidup Anda. Di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Apa hal yang paling menjadi puncak dalam hidup Anda? Udah jadi PNS katanya. Kalau Bu Evi, ya kalau Bu Evi doanya dikabulkan. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Bertemu kawan-kawan baru yang punya. Saya bermanfaat untuk orang lain. Kalau Bu Ana bilang bermanfaat untuk orang lain. Bertemu kawan baru dan saling memberikan motivasi dan semangat. Saling memberikan motivasi dan bertemu orang-orang baru, teman-teman baru. Kalau Bu Tuti Tunggu lagi mikir. atau Bu Siti Fatimah bagaimana? Memiliki anak-anak yang soleh. Memiliki anak-anak yang soleh. Itulah yang akan kita masukkan di dalam dunia berkualitas kita. Nah, ini dia posisi kontrol guru. Ini paling penting loh Bapak Ibu. Kita berada di posisi kontrol mana sekarang? Nah, posisi kontrol itu ada 6. Ada 5 ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Gak pernah kemana? Next. Gak pernah kemana? Oke, kita bahas dulu. Penghukum, di mana yang kategori posisi kontrol penghukum? Ketika anak-anak berbuat salah, kamu aja yang kasih berbuat salah. Sudah, silakan berdiri di sana. Ini namanya penghukum. Dia nadanya Saya aja loh. Banyak juga. Oke. Ini juga Kalau penghukum itu nadanya tinggi.
Saya suruh berdiri nggak pernah. Ya, selamat kamu bawa suku bahasa. Asik kamu aja. Apa yang kamu lakukan di rumah? Itu nadanya tinggi. Kalau Besok tambah 3 saat. Tambah 3 saat. Kayaknya membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu sering ya, kita paling banyak ya antara kita. Nah, asik kamu aja yang buat salah loh, nak. Capek itu ngajarin kamu. Nggak tahu, ibu asik dimarahin sama kepala sekolah aja. Kalian aja yang buat salah. Itu saya. Itu namanya membuat rasa bersalah. Tapi daripada pembuat rasa bersalah ini lebih parah, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita membuat rasa bersalah pada anak-anak, kita membuat anak-anak down. Mentalnya Turun. Ya. Kalau kita hukum, itu mentalnya tidak sampai turun sampai besok udah hilang ya. sudah hilang ya. Tapi kalau dia membuat rasa bersalah, dia sampai ngiang-ngiang. Apa sih salahku? Memang berarti aku yang salah. Sampai segitu. Nah, saya teman, ini paling sering ya kalau saya mungkin ya. Sebenarnya teman itu gak bagus. Kalau kita menjadi posisi kontrol teman itu, bagusnya anak-anak itu bisa kita kontrol. Tapi gak bagusnya ketika mereka misalnya bawa HP. Nah, hari itu tidak kita bantu. Mereka marah ke kita. Ibu itu tidak sayang lagi sama saya. Udah HP saya tidak mau dibantu ambilkan sebentar sama Bu Tuti. Kayak gitu. Jadi anak-anak merasa sesekali dia merasa kita tidak pro sama dia. Makanya menjadi teman bagi anak-anak itu tidak baik. Nah, selanjutnya pemantau. Nah, yang pemantau bagaimana? Nah, kamu tahu kita masuk sekolah jam berapa? Tahu kamu kita masuk sekolah jam berapa? Jam 7.30, Bu. Nah, kalau kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Berdiri di lapak duluan, Bu. Nah, itu namanya contohnya pemantau. Berarti dia memberitahu aturan-aturan. Aturan-peraturan sekolah kita seperti apa? Kalau kamu langgar, apa yang konsekuensinya kamu apa? Ini lebih bagus daripada teman. Nah, posisi idealnya adalah manajer. Nah, manajer, silakan Bu kita. Manajer itu bagaimana? Kita memfasilitasi siswa menjadi manajer ketika mereka buat salah. Kita kembalikan lagi, kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanyakan kembali, kenapa kamu terlambat, nak? Nah, kenapa bisa terlambat? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana seharusnya? Itu tidak kita hukum, tapi kita tanya dulu. Kita tanya bagaimana seharusnya yang kamu lakukan. Tanyakan kepada anak. Tapi kita tetap pakai rule, jalannya, aturannya. Idealnya posisi manajer kan? Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk menyelesaikan masalah dia. Kalau dia terlambat, apa penyelesaiannya? Tanya sama dia, bukan kita yang selesaikan. Kita hanya memberikan dia ruang, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi kontrol ini itu mengacu pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu lakukan kira-kira bisa dilihat? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, itu kan ada juga. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Apa yang telah kamu lakukan? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, coba Bapak Ibu analisis yang mana posisi kontrol penghukum. Awas, oke. Kalau pembuat rasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau yang manajer, Apa rencana kamu? apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yang kalau teman, Ya sudah, tadi kakak. nah, bereskan sama ibunya, diselesaikan sama ibu-gurunya, daripada ibunya kan, menyelesaikan. Nah, yang terakhir tadi, apa yang telah kamu lakukan itu pemantau. Ini dia segitiga restitusi.
Segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang dimana kategori stabilkan identitas? Kita tanyakan, sehat nak? Bagaimana keadaan kamu hari ini? Sedang apa aja yang kamu lakukan? Itu namanya menstabilkan dulu, kita buat dia nyaman dulu berjumpa dengan kita, berada sama kita. Selanjutnya bagaimana? Kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, nah tadi kamu buat apa? Kenapa ibu panggil? Kita tanyakan kembali masalahnya apa. Nanti dia jelaskan. Bu, tadi kejadiannya ini. Kita nggak langsung bilang, kamu gini ya nak? Enggak. Kita tanya, apa yang kamu lakukan tadi? Atau punya masalah apa kamu? Berarti kita bertanya kembali kan? Tidak menghukum dia. Tapi kita ingin dia mengutarakan masalah dia. Baru kita menanyakan keyakinannya. Kan kita sudah buat kesepakatan kelas kan di kelas? Nah, keyakinan kelas kita seperti apa? Kesepakatan kelas kita seperti apa? Enggak boleh, kita harus saling menghargai ibu satu sama lain. Kita di situ termasuk tidak boleh mengejek kawan bu. Itu namanya kita melakukan atau menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita tanyakan keyakinan kelas mereka kepada anak, maka kita tanya solusinya dari mereka, bukan solusi dari kita. Nah, setelah itu apa yang sudah kamu lakukan itu bagaimana penyelesaiannya? Nah, tanyakan sama dia, biar dia cari solusi sendiri. Biar pusing sesekali kepala dia, biar ada insting dia dari dalam diri dia itu untuk menyelesaikan masalah dia, kesadaran dia. Jadi besok-besok dia tidak melakukan. Nah, yang dia selesaikan itu juga membangun. Kalau seandainya tiba-tiba bingung, kebanyakan kan anak kita nggak tahu mau buat apa. Ibu bisa kasih pertanyaan pemantik, bertanya kira-kira bisa nggak kamu minta maaf atau apa sih kalau lakukan seperti ini bisa nggak nak? Nah, kalau seperti itu lakukannya gimana kita kerjakannya nak? Kita kasih dia arahan-arahan. Kalau dia tidak tahu, mungkin di awal mereka seperti itu, kalau di akhir-akhir mereka sudah pandai karena sudah terbiasa kita lakukan ya. Kalau di awal-awal mungkin mereka kan dia nggak tahu bu, nggak ngerti saya. Terserah, apa aja boleh, ya kan? Nah, itu kalau kayak gitu kita kasih sedikit pemantik lah, biar mereka terarah kemana yang kita inginkan sebenarnya. Sebenarnya kita maunya dia arahkan sendiri, tapi kalau dia tidak bisa, berarti kita bantu dia sedikit demi sedikit. Kita seperti tadi menstabilkan identitas dengan bagaimana berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, semua orang pernah berbuat salah. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu? Itu namanya menstabilkan identitas. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya ada anak berantem kan, dia dipukul balik. Jadi kita panggil dia pukul saya bu, ya kamu berhak merasa seperti itu. Kan dia punya hak untuk mukul kawannya. Nah, tapi ada enggak solusi yang lebih baik? Baru kita tanyakan kembali. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Sudah menjadi teman yang baik belum? Sampai makanya kawan kamu bully kamu, kawan kamu pukul kamu. Baru kita tanyakan kembali. Validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu kita bilang lagi istilahnya kan, dia sudah tarik baju kawannya. Sebenarnya kamu bisa buat hal yang lebih buruk dari ini, tapi tidak kamu lakukan. Itu yang dihargai dari kamu. Solusinya selanjutnya, kamu pasti alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kita tanyakan kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya dengan diajak orang tuanya, dia pukul, kita bilang seperti itu. Tapi dengan nanti di akhirnya kita kasih dianya jangan. Kita arahkan dia. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa sih yang sudah kita percaya, yang sudah kita buat kesepakatan tadi, kita tanya kembali kepada anak-anak. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu kita tanyakan untuk mereka jawab. Nah, refleksi. Nah,
setelah saya memaparkan tentang tadi diskriminasi budaya positif, saya ingin Bapak Ibu membuat refleksi. Kira-kira apa sih yang sudah Bapak Ibu pelajari? Sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang konsep-konsep inti yang telah Bapak Ibu pelajari pada sesi ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Bapak Ibu dan luar dugaan Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu ada yang ingin merefleksikan sedikit tentang materi kita, budaya positif yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Yuk. Mungkin intinya gini, kita Ayo, sebagai Ibu. guru itu tidak boleh egois, Kita tidak sedang boleh temperamen, tidak boleh power di atas power. Artinya karena anak-anak juga bagian daripada kita. Tanpa beliau kita tidak mungkin mengajar. Begitu juga tanpa ada pun guru, ada anak-anaknya tidak mungkin berjalan. Ada anak-anak nggak ada guru juga tidak akan berjalan. Jadi harus saling keterikatan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu Epri atas refleksinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Yuni, baik sekali paparan dari diseminasi tentang penerapan budaya positif. Ya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Dipersilakan. Saya dulu. Berdiri aja kalau enggak. Berdiri aja. Saya kan tadi melihat ada yang segitiga restitusi dalam menampilkan soalnya yang validasi tindakan yang salah. Validasi. Yang pertanyaan tentang validasi tindakan yang salah. Apa lagi? Tindakan Nomor 2. Sekali lagi. Nah, ini dia. Nah, Yang tadi. ini kan validasi tindakan yang layak. Saya melihat ada pertanyaan atau kalimat yang rancu di sini. Memang kalau menurut yang kita dapati seperti itu. Tetapi pada poin yang sebelum ini. Ya, poin ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berarti kan yang menjalankan segitiga restitusi ini kan guru yang menanyakan menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Nah, pada tahap kedua ini menstabilkan identitas. Poin ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan itu sama juga. Bagaimana dia ingin mencontoh kita, sementara kita seperti itu. Mungkin kan bisa seperti ini. Kamu bukan orang yang pertama melakukan hal ini. Mungkin banyak di luar sana. Itu kita ganti. Kalau itu, saya juga pernah. Kayaknya kita menjerumuskan diri sendiri. Bagaimana dia untuk berkiblat ke kita, ke posisi kita. Mungkin itu bisa diganti seperti itu ya. Kata-katanya, jadi kamu bukan orang yang pertama melakukan kesalahan ini. Mungkin ada di luar sana orang-orang lain yang pernah melakukan ini. Itu lebih tidak menjurus ke kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja ke prakteknya Bu ya, seperti yang tadi tentang kebijakan-kebijakan di dalam kelas itu yang sudah disepakati bersama-sama guru dan murid. Apabila kan itu sudah kita buat ya di dalam kelas, apabila kesepakatan kelas itu ada melenceng atau ada anak salah satu atau beberapa itu yang tidak atau yang menyalahgunakan yang tidak melakukan yang sudah dibuat kebijakan itu, apa solusi hukumnya? Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Ima Suryana dan Bu Artu Timina. Kami persilahkan untuk Ibu Yuni menjawab dari pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih kepada Bu Ima Suryani karena sudah memberi sebuah pertanyaan. Sebenarnya Bu Ima Suryani ini ingin mengklarifikasi dan memberi tambahan. Alhamdulillah kalau begitu, ini dari materi menstabilkan identitas ya Bu. Ya, menstabilkan identitas.
saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu sebenarnya memang agak rancu. Tapi prosedural awalnya memang seperti itu. Kalau kita belum bisa boleh melakukan. Tapi memang seperti kata Bu Imas Rani bilang tadi, bisa kita ganti dengan bahasa yang lebih bagus lagi ya. Bagaimana tadi Bu Imas Rani? Kamu Alang. orang yang pertama melakukan kesalahan ini, Oke. mungkin ada orang-orang lain sebelum kamu yang melakukan ini. Oke, bisa kita ganti ya Bapak Ibu ya. Kamu bukan salah satu orang, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Ada orang lain juga yang pernah melakukannya. Itu bisa kita ganti nanti Bapak Ibu ya. Jangan kita katakan nanti saya juga pernah. Memang sebenarnya kita juga pernah melakukan kesalahan itu kan. Tambahan Bu, mungkin kan maksudnya gini, kalau seandainya kita menyatakan bahwa saya, kan lebih ke ini, tapi kalau orang lain, Boleh juga kalau kata-katanya juga boleh orang lain jadinya. Kayak Bu Imas Suyani bilang juga benar, kayak Bu Evi bilang juga benar. saya mengklarifikasi yang punya Bu jawaban Bu Bima. Maksudnya kan kalau kita kan guru nih. Kalau kebetulan dia terlambat, kita ngomongnya saya juga pernah melakukan terlambat. Rasanya itu sama Seperti teman ya, saya seperti teman ya. ya membunuh diri sendiri ya. Tapi kalau orang lain juga pernah, berarti ya bisa jadi teman-temannya dan bisa jadi kita. Jadi kalau orang dia yang menilai, walaupun dia menilai, alah ibu juga itu. Tapi kalau misalnya kita nggak bilang saya, tapi lain-lain, berarti rame lah istilahnya. Oke, berarti kita ganti ya Bapak Ibu. Teman yang lain, orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Cuma ganti kata-kata sayanya saja. Karena nggak baik guru ya. Guru kalau kata-kata guru juga pernah melakukan, berarti guru mengiyakan ya perbuatan itu bahwasannya boleh gitu. Oke, kita ganti. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Tuti Asutina Kohan. Bu Tuti bertanya kembali tadi, kalau kesepakatan kelasnya sudah dilakukan ini di kelas, ternyata ada beberapa siswa yang tidak melakukannya. Nah, apa solusinya? Nah, seperti yang kita katakan tadi, kembalikan Bu ke restitusi. Segitiga restitusi, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Panggil siswanya. Panggil siswa tersebut, lakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, di mana? Statuskan dulu identitasnya. Nah, seperti tadi ini, semua orang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, baru kita tanyakan kembali, validasi tindakannya salah. Kamu tahu kenapa dipanggil? Apa sebenarnya nak yang terjadi? Tanyakan kembali sama siswanya. Setelah itu, mereka baru katakan kan, permasalahannya mereka. Saya tuh enggak selama ini tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau mereka tidak mengatakan, Ibu bisa kasih pematik. Ibu kasih tahu sedikit, biar mereka ingat. Kadang-kadang anak-anak bukan tidak ingat, tapi pura-pura lupakan. Nah, kalau untuk awal mungkin kita memang harus seperti itu, Bu. Tapi kalau lama-lama mereka juga sudah terbangun. Kalau selalu kita kerjakan segitiga restitusi ini, itu akan terbangun pada diri mereka. Bahwasanya kalau dipanggil itu mereka harus jawab ini dan tahu apa yang harus mereka solusinya. Sebelum sampai mereka sudah mencari solusinya. Itu ya. Selanjutnya menanyakan keyakinannya. Nah, kembalikan lagi. Kayak mana sih kesepakatan kita yang tadinya, nak? Kesepakatan kita tadi itu seperti apa? Yang sudah kita buat selama ini. Di mana yang kamu tidak laksanakan? Nah, kita kembalikan lagi, Mas. Seharusnya bagaimana? Kayak mana solusinya? Tanyakan solusinya di diri mereka. Baru tanyakan, ke depannya kamu mau jadi apa? Oke. Terima kasih. Bagaimana? Bu Tuti? Terima kasih. Insyaallah kita terapkan. Cukup ya. Oke, berhubung waktu kita juga sudah semakin siang dan kita juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tadi Ibu Imas Suyani dan Bu Tuti, alhamdulillah akhirnya diseminasi kita juga selesai. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yuni Wistia SPDI yang sudah memaparkan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Cotgiri. Dan tentunya
Dengan hasil paparannya, kita dapat lebih mengintrospeksi diri kita ke depannya. Diharapkan kita dapat menjadi guru yang disenangi oleh para siswa, yang dapat menjadi pengontrol bagi para peserta didik kita, serta dapat memotivasi siswa kita untuk menjadi peserta didik yang lebih baik lagi. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.